Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Saya mengajak, mari kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaan doa. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, saya kabulkan. Innal ladina yastakbiruna ya an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah mengaitkan antara doa dengan kesombongan. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah sesudah diperintah, maka dia termasuk yastakbirun. Itu termasuk orang-orang yang sombong. Kalau ada orang tidak pernah berdoa sama Allah, merasa tidak butuh sama Allah, itu yastakbirun. Dia anggap dia orang menyombongkan dirinya. Dia tidak merasa butuh sama Allah. Dia tidak merasa membutuhkan Allah. Maka orang seperti itu yastakbirun. Berlebihan dalam berdoa, ya. Termasuk berlebihan dalam berteriak. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyya. Ya. Jangan kau berdoa dengan mintalah kepada Allah secara tadarru', merendah, ya, dengan melembut. Allah tidak suka yang lebihnya itu. Mengeraskan suara dalam berdoa ini sudah seperti tadi, ya. Tidak menyelisih sekte Rafidah, Syiah. Ini banyak doa-doa Syiah menggunakan Hasan Husain, ya, menjadikan perantara Husain sebagai terkabulnya doanya. Ini satu kesalahan banyak kalau tidak pernah mengangkat tangan dalam berdoa. Jadi doa aslinya angkat tangan. Jadi bukan makruh angkat tangan, bukan tercela angkat tangan. Hukum aslinya berdoa itu angkat tangan. Ya. Saya sebutkan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyin karim yastahyi min abdihi iza rafa yadayhi ilaihi ayyuradduhuma sifran. Kalau ada seorang hamba angkat tangannya, Allah malu mengembalikan tangannya itu dalam keadaan kosong. Artinya sunnah angkat tangan, dan itu hukum asalnya berdoa. Kurang lebih 11 hadis keutamaan mengangkat tangan dalam keadaan berdoa yang memang tidak terikat doa-doanya. Kalau ada doa-doa terikat, seperti nanti doa dalam solat sesudah solat 5 waktu, itu terikat. Atau doa misalnya sesudah wudu, itu terikat. Maka yang begini tidak berlaku itu angkat tangan. Tapi hukum umumnya, kalau tidak diikat dan khusus, itu aslinya angkat tangan, ya. Mengangkat tangan setelah duduk dengan cara seperti berdoa. Ini kalau kita sholat, ya, setelah ruku. Karena ada orang yang sami Allahu liman hamidah, begini tangannya.
dengan memakai hadis di atas angkat tangan ya salah, karena sudah terikat itu cara ruku. Tidak ada hadis palsu pun yang begini. Ya, kalau ada orang sami Allahu liman hamidah lalu begini tangannya, maka salah tempat dalam meletakkan doa itu, kesalahan. Ya. Kemudian mengangkat tangan pada waktu berdoa setelah salat fardu, dan itu rutin dan dikaitkan dengan salat 5 waktunya. Ini salat 5 waktu sudah ada ketentuannya. Nabi astagfirullah, assalamualaikum, istighfar, itu doa. Allahumma antas salam, itu doa. Dan beliau tidak angkat tangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu angkat tangan. Itu angkat tangan, tidak angkat tangan. Justru ini salah satu yang tercela kalau doa minta hujan lalu tidak angkat tangan. Ya, jadi justru kalau berdoa pada saat salat istisqa itu dicela kalau tidak angkat tangan. Jadi Nabi SAW ini di khutbah Jumat didatangi oleh Arab Badui dari kampung itu. Dia mengeluh ya kepada Nabi SAW. Iza qama rajulun faqala ya Rasulullah halal qura wa halaka sya ya fad'ullaha ayastaqina ya famadda yadai, famadda dikasih tinggi, famadda yadai, famadda dia tinggi tangannya waktu sholat istisqa, waktu panjang. Ya. Ini mengangkat kedua tangan pada saat khutbah Jumat. Jadi, ada hadis yang tadi. Ya. Jadi yang kita dapatkan 2 hadis, Pak. Itu tidak mengangkat begini, tapi begini. Ya. Coba dikasih mana tadi hadis ya? Ya ini sahabat ya. Abu Ammarah melihat itu siapa seorang sahabat namanya Bishr bin Marwan ini. Bishr bin Marwan itu khutbah dan begini tangannya. Pontang sahabat ini Ammarah mengatakan ma yazidu ala sallallahu alaihi wasallam qabbahallahu hatainil yadain laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu ayyakula bihi hakaza. Nabi cuma memberi isyarat. Ya, itu hadis Muslim ya, dan hadis Abu Daud cuma memberi. Ini juga sahabat dari Sa'd bin Sa'id. Ya, di sini syahiran yadayhi qattu yadu ala mimbari. Ya. Wala ala sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu Rasulullah sallam ghairi walakin ra'aitu yakunu hakaza wa asyara bis sababah. Ini sababah, dia cuma beri isyarat. Sababahnya ini namanya ibham. Ini sababah ini ibham. Ya. Jadi sababahnya ya. Jadi dia bisyarat dengan cukup memberi isyarat. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Ini ada penjelasan. Ya. Imam Asy-Syaukani mengantar itu bahwa wal haditsani, 2 hadis tadi yang disebutkan itu ya al-mazkur fil babi ya yadullan ala karayata rafa yadi alal mimbari halid dua. Itu disebutkan bahwa 2 hadis di atas ini menunjukkan dibencinya mengangkat kedua tangan dengan berdoa ketika di atas mimbar. Itu di kitab beliau, di kitab Nailul Autar. Ya. Demikian juga seperti katakan oleh Syekh Islam bahwa wa yakrahul imam rafa yadi halid dua fi khutbati wa huwa asahul wajhain ya li ashabina li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama kana
yasiru bi asbihi iza da'a. Dia cuma memberi isyarat, dan dibenci ketika imam yakni khatib itu kalau begini cukup beri isyarat saja. Itu dikatakan oleh Syaikhul Islam memberikan syarat tentang itu.